الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب لسيد الحاج لسيد الشيخ الزاوي من بشر الهرد لسيد الحبيب محمد شكري حسن الحبشي بركاتهم وبعلومهم ومحبتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة لهذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam musholah Nurul Jannah. Sama-sama tadi kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para pecintanya hingga kiamat. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam ini tanggal Mauludnya Imoy, malam kelima dah. Tidak salah malam kelima. Ya, besok 18. 1 Rabiul Awal tadi tanggal 13. Malam kelima bulan Rabiul Awal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Bapak sekalian. Kita di Palembang nih, Pak, bulan Maulud nih banyak yang adakan kegiatan Maulid Nabi. Cut dulu. Nanti.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan materi pelajaran kita. Hari ini kita muka kitab sifat 20. Masalah tauhid, masalah ketuhanan. Kemarin kita sudah bahas ada yang namanya rukun akli, hukum akal. Wajib, mustahil, jaiz. Ada yang namanya hukum syar'i. Syar'i itu wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sahih, batal. Sudah juga kita bahas kemarin. Sekarang ada yang namanya hukum adi, hukum adat. Sudah kita bahas sekilas. Kita ulangi sedikit. Jadi hukum adi ini, hukum adat. Adat ini kebiasaan. Hukum adat. Di kebiasaan ini, ya kita manusia biasa. Di sini dijelaskan artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada satu barang dengan lantaran berulang-ulang juga dengan bersalahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lainnya. Maka terbahagi hukum adi itu atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Hukum adi itu ada 4. Menafikan suatu barang bagi suatu barang. Menafikan itu mentiadakan. Menafikan artinya mentiadakan. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang. Lainnya, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Hukum adat. Makan, kenyang. Kena banyu, basah. Api, panas. Nah, itu hukum adat. Adatnya mah itu. Makan. Kalau makan, kenyang. Itu hukum adat. Tapi hakikat yang mengenyangkan itu Allah Ta'ala. Bukan makanan itu. Aus, minum, hilang dahaga. Yang hilangkan dahaga itu bukannya banyu ini, hakikatnya Allah. Tapi adatnya banyu ini. Lewat lantaran banyu ini dahaga kita hilang. Okay? Jadi pertambatan satu barang dengan satu barang yang lain. Adanya makan mengakibatkan kenyang. Sebab musabab. Ada sebab, ada musabab. Sebab musabab itu bahasa lainnya akibat. Sebab akibat. Sebabnya kita makan jadi kenyang. Misal ada wong badan gemuk sama wong badan kurus. Jangan kita kira wong badan gemuk ni kuat makan. Belum tentu, Pak. Kadang kaget yang badan kurus ni lebih kuat makan. Yo, karena rasa kenyangnya tu kan beda-beda manusia. Giliran kita kondangan. Kali lah makan mamang ini. Gemuk tadi mengkali, cuman tak tahu. Ambek dikit. Tempat belakang kita tadi badannya kecil, kurus. Giliran ngawak pegang tadi terbegot-begot tangan berat. Penuh. Habis. Ya, habis. Di mana rasa kenyang tadi? Ya, padahal mungkin dua ni sama-sama belum makan lagi pagi. Yang berdua ini lagi pagi belum makan, belum ngopi, belum apa. Tumpak kondangan yang sikok ngembek nasi secentong. Ayah pasal guys. Ini tadi nasinya penuh. Kalau habis dah apa-apa. Sayang tu kalau makan dah habis. Nafsu be.
Ngembek nafsu. Tapi dulu pernah Pak cerita sini. Kalau untuk makan, kita ni kan wong tu sedekah ada hitungan. Pernah kan Anda rasanya bahas? Wong sedekah tu ada hitungan. Jangan kita ni ngelebih dari hitungan wong. Kaget wong kekurangan, gara-gara kita ngembek lebih. Gara-gara ngembek lebih tadi wong kekurangan. Taruhlah kita makan hidangan. Hidangan wong lah 8. Ayam 8. Pentul 8. Lain tu paling sambal segala macam. Tumpak kita ni makan wong 6. Wong 6 kita ni makan hidangan. Wong 2. 4 sempit. Apa 2 ikok yang lebih tu jatah kita? Padahal kan wong sedekah tu ada hitungan. Tapi wong sedekah tu ya dia ikhlas baik. Cuman kita ni yang sadar diri. Sadar diri. Oh sudah, gek diring kasih wong ni dibuat wong lain lagi makan. Jadilah kita ni kondangan menuhi hajat wong datang. Kita datang. Wong undang kita datang, hajat wong terpenuhi. Malahan tuan rumah tu datang besok usah makan kamu. Dak paso ya tu. Tapi dak wong nak sedekah ni ya. Jadi balik ke cerita tauhid tadi, dengan adanya makan jadi kenyang. Itu hukum adat, kebiasaan. Yang ngenyangkan itu tetap Allah Ta'ala. Lantarannya dulu juga pernah ana singgung masalah Nabi Sulaiman yang minta sama Allah nak ngenjuk makan makhluk yang ada di pojok dunia. Sehari be kata Nabi Sulaiman. Nak ngenjuk makan sehari be. Kata Allah tak bakal sanggup, tapi tetap pengen nyoba sehari. Karena ngasuh kuasanya banyak. Jin, hewan-hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Laju diizinkan oleh Allah. Mulai dari mana? Mulai dari laut. Hewan-hewan yang ada di laut dikumpulkanlah makanan sebanyak-banyaknya di pinggir pantai. Alhasil Bapak hadirin sekalian, sekian banyak makanan itu dimakan oleh siko iwak kecil. Separuhnya tadi makan oleh siko iwak kecil, belum yang lain. Di situ Nabi Sulaiman sujud minta ampun kepada Allah. Artinya Pak, logika kita, nah adat kita tadi kalau makan kenyang. Lah iwak tadi makan sebanyak makanan itu tidak kenyang-kenyang. Karena yang kenyangkan itu Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Pertambatan keadaan satu barang dengan keadaan barang yang lain. Cuman ini tetap kita pakai hukum adat ini. Jangan mentang-mentang di kita Allah galau, Allah yang ngenyang ke. Taju, anak kamu tidak kamu unjuk makan, pacaklah Allah ngenyang ke. Salah. Ini hukum adat kita. Kedua, oh iya dulu kepala. Yang hukum adat tadi. Contoh lain. Kita pernah baca sejarah Pak. Nah Nabi Muhammad cerita maulid kadang digawak. Kadang Nabi itu makan, kadang tidak. Pernah sehari makan, sehari tidak. Pernah Nabi 3 hari tidak makan. Pernah Nabi Muhammad sampai 7 hari tidak makan. Siti Fatimah datang ke rumah abahnya. Bah, ada makanan tak? 3 hari kami tak makan. Hebat tak Pak sejarah? 3 hari tak makan, 7 hari tak makan.
Kita lewat makan siang lah ngamuk gitu. 3 hari tak makan. Kita pak lah kelesengan, tidak ngopi lah kelesengan. 7 hari Nabi Muhammad. Apa kata Siti Fatimah? Bah, ada makanan tak? Kami belum makan lah 3 hari. Apa kata Rasulullah? Kamu 3 hari, akulah seminggu. 7 hari belum makan. Sampai perut dikebet dengan batu. Galak kan di acara maulid disebut cerita. Ya Allah. Hukum adat tadi, kalau makan kenyang tadi, berapa lama batas? Allah lah. Kalau Allah ngendaki kenyang tanpa makan, pacak baik. Tapi adat kita sebagai wong biasa nih, keadaan makan dengan keadaan kenyang. Itu adat. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum adat itu pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang yang lain. Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Kebalikan yang tadi. Kalau makan, kenyang. Kalau tidak makan, lapar. Katik makanan, lapar. Adatnya mah itu. Yang contoh Nabi Muhammad tadi. Adatnya mah itu. Tapi uang ni lain-lain. Rasa laparnya tadi. Ada yang tak ada makan malam semalam, besok paginya laparan, kelaparan nian, segalanya nak dimakan. Tamu pecah kita puasa. Kita puasa dari subuh sampai maghrib. Lama itu. 12 jam takut kelar lebih kurang. 24 giliran buka, laju kalau. Makan ini, laju. Sehingga minum es, makan pempek, makan gorengan. Ngapo lama tadi tak makan. Ada yang biasa baik. Giliran sudah tak, mau makan. Minum banyu hangat pula, tidak minum es. Belum pula nak makan nasi. Yang dulu gigit dulu. Makan nasi dikit pula makan tadi. Padahal barang ada, bukannya tak kata. Nunjukkan tadi rasa lapar itu, ketiadaan kenyang itu dengan ketiadaan makan itu adat baik. Balik-balik bagian yang Allah tunjuk sama kita. Yang nentukan kenyang ataupun lapar kalau secara adat itu tadi makanan, tapi hakikat tetap Allah Ta'ala. Paham ya? Yang ketiga, pertambatan itu artinya keterkaitan. Kan kenyang, ketik makanan lapar, keterkaitan. Sebab musabab, sebab akibat. Tapi bagi Allah tidak butuh sebab itu. Bagi Allah tidak butuh sebab. Karena kita ni wong awam biasa manusia, diadakanlah hukum adi namanya, hukum adat. Yang ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Pertambatan keadaan sesuatu dingin. Ngapo dingin ni? Ngapo ngaso ke dingin? Karena kate baju, kate selimut, rasanya dingin. Tapi yang menyebabkan rasa dingin itu hakikatnya bukan keadaan yang ada, bukan. Tetap Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah. Tidur. Kita nak tidur. Lagi ini panas kan? Lagi ini panas. Kalau kita tidur lagi panas ini, nak kipas angin, nak AC, tidurnya nak lemak.
Kalau wong yang tidak biasa panas, giliran lagi panas, dia saro nak tidur, tidak nyenyak, gelisah. Ada nak berbagai macam cuaca, dia pacak tidur. Nak panas, nak dingin. Jadi kita dingin, tengah malam ini baju tidak. Kita bila berjaket, dia biasa baik. Ada dingin ini tidak panas lagi. Nunjukkan apa? Yang menentukan kedinginan atau tidak itu bukan keadaan kita pakai baju atau tidak, tapi adatnya itu. Adat yang terjadi di tengah kehidupan kita tuh itu. Keadaan dingin dengan ketiadaan pakaian, pertambatannya. Tapi tetap hakikat yang menjadikan dingin itu Allah Ta'ala. Cuaca panas, lagi panas, panasnya. Apa panas? Rumah katik kipas jadi panas. Ada yang rumahnya katik kipas, katik AC, dia tidak ada pula ngasa panas. Berkeringat lagi tak? Anak pak dulu punya dulu siko, telah meninggal. Dulu anak kakak anak kandung. Badannya tidak kurus-kurus dia. Giliran tidur, pakai kelambu. Iya, kelambu panas. Tidak pula berkipas angin. Di kita yang tidak berkelambu lah muka baju lagi rasa panas. Kan dia tadi tidak. Nah, siapa yang nyadikan rasa panas dingin? Padahal keadaannya sama, tempatnya sama, cuaca suhu udaranya sama, tapi ngapo manusia ini beda-beda? Karena bukan keadaan itu yang menentukan panas atau dingin, tapi itulah hakikatnya Allah Ta'ala. Kan makan model, makan bakso, es pulau, tak nambah lama zaman. Apa tadi? Oh iya, makan model, makan bakso, makan pindang, kan yang bekual. Ada wong ni makan nak panas nian, godok nian, buah model. Ada panas dikit tidak acak makan. Ditunjukkan rasa panas itu sama wong dua yang ada. Suruh cicip, wah tidak acak makan panas-panas. Panas ini, baru digodok. Datang sikok tadi, aku nak panas, inilah makan. Padahal sama. Sikok tadi dikipasinya dulu, biar dingin. Sikok tadi laju. Apa? Panas, dingin, tidak ditentukan oleh keadaan atau ketiadaan satu barang, hakikatnya tetap Allah. Tapi adatnya itu. Adat kebiasaannya cak. Yang keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang yang lain. Seumpama ketiadaan angus. Angus itu mutung. Dengan keadaan air menyiram jua adanya. Jadi kalau ada banyu tidak bakal mutung. Pertambatannya tadi, adatnya tadi. Kalau ada banyu tidak bakal mutung. Kalau ada kipas tidak bakal kepanasan. Kalau ada banyu es rasanya lego. Pertambatannya tadi. Tapi tidak itu juga yang menentukan. Itu adatnya baik. Adatnya baik itu tuh. Tetap yang menjadikan itu segala sesuatu atas izin Allah Ta'ala. Jadi kalau angus
ketiadaan angus dengan air menyiram. Kalau yang disiram kan di banyu panas, panas juga. Jadi adat yang kita gawekan sehari-hari, adatnya itu. Tapi tetap hakikatnya balik ke Allah Ta'ala. Nah yang ini nih untuk diyakini, untuk kita yakini akidah keyakinan kita. Kalau kita gawak cerita ini, pelajaran ini di luar tempat belajar, kaget jadi salah kaprah. Ini nih kan tempat belajar, majelis yang sama-sama kita nonton. Kalau kita gawak keluar, wong yang tidak nengah belajar ini kaget salah kaprah. Ya, jadi untuk kita yang sama-sama belajar. Kemudian bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i dan wajib akli, bahwa keduanya berlainan makna. Yang kemarin ini penjelasannya. Wajib syar'i sama wajib akli. Wajib akli tadi itu barang yang tiada dapat akal tiadanya. Harus nerima akal. Sama wajib syar'i. Wajib syar'i itu pelajaran kita nih, hukum syarak wajib itu digawekan boleh pahala, ditinggalkan berdosa. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maka maksudnya itulah wajib syar'i. Jadi kalau disebut wajib mukallaf itu wajib syar'i. Wajib syar'i itu artinya wajib yang ketika digawe ke boleh pahala, ditinggalkan boleh dosa. Dan jika dikata wajib bagi Allah, itulah atau bagi Rasul, maka maksudnya itulah wajib akli. Kalau wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul, itu wajib akal nerimo. Tidak berkaitan dengan hukum syarak. Tidak dijelaskan lagi. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala, maksudnya ialah jaiz akli, wajib. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf, membuat misal, maka maksudnya yaitulah jaiz syar'i juga adanya. Bermula yang wajib bagi Tuhan Azza wa Jalla, tafdil, inilah 20 sifat. Nah inilah yang wajib belajar sifat 20 yang telah berdiri dalil akli dan nakli atasnya. Jadi sifat 20 itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu dalil akal. Dalil akal gitu. Dalil nakli itu dalil yang tersurat di dalam Al-Quran. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang yang mukmin mengiktikad pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu, maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Jadi mukmin yang sempurna imannya, kata Habib Utsman, dia tahu sifat 20, dia tahu dalil aklinya, dia tahu dalil naklinya. Pendek-pendek Pak dalilnya, tidak panjang. Dalilnya itu pendek-pendek. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tiada dihingganya, banyaknya. Jadi sifat Allah Ta'ala ini banyak, tidak terhingga, tidak baca kita matok cuman sekian-sekian tidak baca. Cuma yang 20 ini menghimpun sekian banyak sifat-sifat Allah. Tidak terbatas di 20 inilah. Nah, wong ni kadang yang paham-paham lain ini tidak do belajar, cuman matok. Oh,
ada sifat Allah dibatasi cuma sampai 20. Tidak. Kalau dalam kitab ini kata Habib Utsman, sifat Allah tu banyak, tak ada terhingga. Yang kita tak tahu tu banyak. Cuman dihimpunkan 20 ni lemak belajarnya, mempelajarinya. Tapi yang lain ni tak ditutup. Nah, pikiran mereka yang tak demen sama paham Asy'ariyah ini, ujinya dibatasi 20 inilah. Padahal tidak. Lebih dari situ. Ini disebut. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingganya banyak, tak ada terhingga banyak, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan ijmal saja di dalam perkataan mutasif bikulli kamalin, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Banyak tidak 20 ini rangkumannya baik. Biar manusia ini, umat Islam ini lemak belajarnya. Apa kau tidak katik Nabi ngajari sifat 20. Ini kan rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rangkumannya weh. Sifat Allah banyak, tidak terhingga. 99 Asmaul Husna itu bahkan lebih dari situ lagi ya. Yang Asmaul Husna 99 itu tercantum dalam Al-Qur'an. Lebih dari situ lebih banyak lagi. Ini disebut tidak terhingga banyak. Jadi pikiran wong yang ngatakan dibatasi itu wong yang tidak duduk belajar. Dia tu cuma dengar judul macam judul. No, sifat 20. Mana ya Allah cuma 20 sifat. Padahal tidak. Adapun yang mustahil pada Tuhan Azza wa Jalla dengan tafsir bagian, maka adalah ia 20 perkara, yaitu lawanan yang 20 sifat yang wajib tadi. Satu persatu sesudahnya sifat-sifat itu. Adapun yang mustahil pada Tuhan Azza wa Jalla ijmal, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahu an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Jadi Allah itu Bapak, dalam kitab ini kata Habib Utsman, suci daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Katik kurang ya lebih kan. Katik yang tidak bagus kan. Ijma. Suci Tuhan daripada sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Jadi inilah yang menjadi dalil manusia itu tidak usahlah mikirkan zatnya Allah Ta'ala. Yang bentuknya mak mano, warnanya apa, besak ki apa, tidak boleh. Ma khatara bil bal fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas dalam hati kamu tentang Allah itu bukan. Wallah mak ini bukan. Bentuknya ida. Pokoknya Allah ada titik, selesai. Kadang jadi stres tu Pak, mikir ke zat Allah. Moce dewe lagi ujung-ujung. Iya. Mikirkan barang yang tidak pantas untuk dipikirkan. Lah dijelaskan dewek, tidak pacak tercita-cita dalam hati. Cuman kita ni paling tidak belajar masalah sifatnya, af'alnya. Kalau zatnya tidak, zatnya tu wajib ada, selesai titik. Allah nak dibak mano ke fikir-fikir masalah bentuknya, masalah warnanya, besak kiapanya tidak boleh. Karena bukan
bukan dalam kapasitas kita untuk memikirkan hal itu. Pokoknya Allah ada, selesai. Itu masalah zat. Zat itu nah bentuknya. Nah HP ini bentuknya segi 4. HP ini beratnya sekian, warnanya hitam. Nah ini zatnya. Nah, Allah tidak usah dipikirkan zatnya mak mana. Sampai ada pengajian sikok dulu waktu anda masih bujang, era mana Soekarno Hatta kalau tidak salah. Ada kawan wapi kok melok pengajian apa namanya. Jadi di sana malam Jumat kumpul. Agak jam 12 lewat Jibril turun kan. Jibril turun ini. Ning balak dah. Siap menyampaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Wow, pakem. Turun ke masjid sana Soekarno Hatta pakai bom baru dah. Iya. Dulu anda masih bujang, tak tahu ini masih ada tak paham-paham. Banyak gini pak paham di Indonesia. Ini Jibril turun lah. Inilah. Yang kita ini masalah Jibril lagi tak baca kita mayang ke mana bentuk. Cuman dapat khabar dari Nabi. Jibril itu kalau mentangkan sayapnya sikok timur ke barat ni gelap. Tertutup oleh sayap. Saking besar Jibril itu. Paling gambarannya saknyan. Nah, Allah tidak baca di gambar. Jibril lagi tidak baca gitu. Cuman kita dapat khabar dari Nabi itu. Cuman kita tidak baca mayangnya. Nutup mana nih bentuk sayapnya? Apa bentuk sayapnya pecah yang ada kita nonton ini? Apa bentuk sayapnya pecah sayap burung? Apa sayap ayam, bebek dan segala macam? Tidak kata yang tahu. Cuma Nabi yang baca nih. Tambah lagi Allah Ta'ala. Ma khatara bil bal fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas dalam hati kamu tentang Allah itu bukan. Ya, wallahu a'lam bisawab. Minta kepada Allah Bapak biar kita ni mendapatkan curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, cicipi rasa keimanan kepada Allah, akidah kita akidah yang benar, dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf kalau ada salah kepada Allah Subhanahu wa taala manapun. Sekian wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. اللهم افتح علينا بالدين وعلمنا التأويل صلى وسلم على الدين